Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan. Kita sering bertanya tentang apakah tumbuhan itu bergerak? Bagaimana tumbuhan dapat bergerak? Bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Kenapa kita sering bertanya ini? Karena kita lihat tumbuhan itu dari pertama tumbuh sampai dia mati hanya di situ-situ aja. Berbeda dengan hewan. Kalau hewan itu bisa berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan secara umum itu terbagi tiga. Ada gerak endonom, gerak higroskopis, gerak eksionom. Kita lihat sekarang gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Endo itu artinya dari dalam. Jadi gerak ini itu berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Kita lihat contohnya. Ini adalah contoh dari gerak endonom. Nah, ini adalah klorofil. Klorofil yang terdapat di dalam sel daun tumbuhan hidrilla. Nah, klorofil ini akan bergerak dia. Jadi gerakan klorofil ini itu dinamakan dengan gerak endonom. Selanjutnya, gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan. Jadi di dalam sel tumbuhan itu ada kadar air. Kalau dia berubah ataupun berkurang, terjadi juga perubahan-perubahan pada tumbuhan. Kita lihat contohnya. Ini adalah contoh dari gerak higroskopis. Adalah kacang polong. Kacang polong pertama kita petik dari tumbuhannya. Itu pertama berwarna hijau. Nah, berwarna hijau. Kemudian, lama-kelamaan, kadar airnya itu berkurang. Sehingga kulitnya itu akan mengkerut. Mengkerut, dan akhirnya dia akan membuka. Nah, proses pembukaan ini, itu terjadi karena perubahan kadar air di dalam sel. Nah, dinamakan dengan gerak higroskopis. Kemudian ada gerak eksionom. Gerak eksionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Kalau endonom sama higroskopis tadi itu berasal dari dalam sel tumbuhan. Tapi kalau eksionom ini itu berasal dari luar tumbuhan. Gerak eksionom itu terbagi tiga. Ada gerak tropisme, nasti, dan gerak taksis. Kita lihat pertama ada gerak tropisme. Gerak tropisme itu gerak yang terjadi karena adanya rangsangan dari luar tumbuhan. Dan arah geraknya itu menuju ke sumber rangsangan tersebut. Gerak tropisme itu terbagi 5. Ada fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, stigmotropisme, sama kemotropisme. Yang pertama, ada gerak fototropisme. Foto itu artinya cahaya. Nah, berarti fototropisme adalah gerak karena dipengaruhi oleh cahaya dan arah geraknya itu menuju sumber cahaya tersebut. Kita lihat contohnya. Ini adalah contoh dari gerak fototropisme. Ini ada tumbuhan, kemudian ada cahaya yang datang dari luar jendela. Tumbuhan tersebut, dia akan membelok ke arah datangnya cahaya. Nah, atau contoh lain ini. Nah, ini ada cahaya di sini. Di dalam box ini ada tumbuhan. Dari lubang tersebut datang cahaya. Tumbuhan tersebut akan belok dia pada saat tumbuh. Nah,
itu dinamakan dengan fototropisme. Kemudian ada geotropisme. Geo itu artinya bumi. Berarti geotropisme itu gerak karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi dan arah geraknya itu menuju sumber gravitasi. Geotropisme itu terbagi dua. Ada geotropisme positif, ada geotropisme negatif. Geotropisme positif itu artinya menuju ke sumber. Kalau geotropisme negatif itu artinya berlawanan dengan sumber gravitasi tersebut. Kita lihat contoh. Ini adalah contoh dari gerak geotropisme. Gerak akar menuju ke pusat bumi itu dinamakan dengan geotropisme positif. Ini dia. Ini geotropisme positif. Sedangkan gerak batang menjauhi pusat bumi itu dinamakan dengan geotropisme negatif. Selanjutnya, hidrotropisme. Hidro artinya air. Hidrotropisme itu berarti gerak karena dipengaruhi oleh air dan arah geraknya itu menuju sumber air. Kira-kira apa yang menuju sumber air? Ini adalah contoh dari hidrotropisme, yaitu gerak akar menuju sumber air. Dinamakan dengan hidrotropisme. Selanjutnya, tikmotropisme. Tikmo itu artinya benda keras ataupun rangsangan dari benda keras. Jadi tikmotropisme itu adalah gerak karena dipengaruhi oleh rangsangan benda keras dan arah geraknya itu menuju ataupun melilit benda keras tersebut. Kita lihat contoh, tumbuhan ini bergerak karena di dekatnya ada benda keras, maka dia akan melilit benda keras tersebut. Itu dinamakan dengan tikmotropisme. Selanjutnya, itu ada kemotropisme. Kemo itu artinya kimia. Jadi kemotropisme adalah gerak karena dipengaruhi oleh zat kimia dan arah geraknya itu menuju ke sumber zat kimia tersebut. Kita lihat contohnya. Ini contoh dari kemotropisme. Ini ada serbuk sari. Ini ada bunga. Serbuk sari tersebut akan menempel di kepala putik. Ini serbuk sari, kemudian ini ada putik, ini kepala putik, ini dasar putik, kemudian ada ovum. Serbuk sari tersebut dia akan mengalir ke ovum. Nah, ke sini dia akan mengalir. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini serbuk sari tadi. Dia dari kepala putik, dia akan menuju ke dasar putik dan menuju ke ovum. Nah, kenapa kira-kira serbuk sari itu dapat menuju ke ovum? Karena di ovum ini ada namanya zat kimia. Namanya adalah glukosa. Jadi gerakannya itu dipicu oleh glukosa yang ada pada ovum dari sel kelamin betina tumbuhan. Selanjutnya, ada gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh sumber rangsangan dan arah geraknya tidak menuju sumber rangsangan. Nasti ini berbeda dengan tropisme. Kalau tropisme itu dia menuju ke sumber rangsangan, tapi kalau nasti hanya dipengaruhi saja oleh rangsangan, tapi geraknya tidak menuju ke sumber rangsangan. Jadi gerak nasti itu terbagi 5 juga. Ada fotonasti, niktinasti, seismonasti, termonasti, sama gerak nasti kompleks. Kita lihat fotonasti. Fotonasti adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Kita lihat contoh dari gerak fotonasti. Ini ada bunga pukul 4. Nah, dia akan mekar
pada saat pukul 4. Kenapa mekar pukul 4? Karena pada saat pukul 4 itu matahari sudah menyinari tumbuhan pukul 4 ini, sehingga rangsangan dari cahaya matahari tersebut membuka mahkota dari tumbuhan bunga pukul 4. Ini sama halnya dengan bunga pukul 10. Kenapa bunga pukul 10 itu dapat mekar pada saat pukul 10? Karena cahaya matahari pada saat jam 10 itu pas mengenai bunga pukul 10, sehingga mahkotanya itu mekar. Selanjutnya ada niktinasti. Nikti ini artinya redupnya cahaya. Jadi gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan redupnya cahaya. Kita lihat contohnya. Pertama, itu di luar itu sangat terang, sehingga mahkota bunga ini itu mekar. Tiba-tiba cuaca di luar itu sudah redup, ataupun cahayanya sudah redup, dan akhirnya mahkotanya itu menutup. Selanjutnya ada seismonasti. Seismo itu artinya getaran. Jadi seismonasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan atau getaran. Kita lihat contohnya. Jadi tumbuhan putri malu apabila kita sentuh itu akan menutup daunnya. Kenapa bisa menutup? Karena ada rangsangan dari getaran yang ada dari tangan kita. Akibat getaran dari tangan kita itu bisa menutup daun putri malu tersebut. Selanjutnya ada termonasti. Termo itu artinya suhu yang panas ataupun suhu yang hangat. Jadi termonasti adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan suhu di lingkungan. Contoh, ini adalah contoh dari gerak termonasti. Nah, ini adalah bunga tulip. Bunga tulip ini akan mekar pada musim semi. Musim semi terjadi setelah musim dingin. Nah, jadi pada saat musim dingin, itu bunga tulip nggak mekar, karena suhunya masih dingin. Pada saat musim semi, suhunya sudah hangat. Terjadilah pemekaran bunga tulip. Selanjutnya, ada gerak nasti kompleks. Kompleks itu artinya dipengaruhi oleh banyak rangsangan. Jadi gerak nasti ini itu dipengaruhi oleh banyak rangsangan, bukan hanya satu rangsangan, tapi banyak. Coba kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh dari gerak nasti kompleks. Ini stomata. Stomata itu dapat membuka dan menutup. Membuka dan menutup stomata itu dipengaruhi oleh cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan suhu lingkungan. Jadi banyak yang mempengaruhi untuk membuka dan menutupnya stomata. Selanjutnya ada gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Jadi berbeda dengan tropisme dan nasti. Kalau tropisme dan nasti itu adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan, tapi kalau taksis itu adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan. Nah, jadi seluruh tubuh tumbuhan itu bisa berpindah tempat. Gerak taksis itu terbagi dua. Ada gerak fototaksis, ada gerak kemotaksis. Gerak fototaksis itu adalah gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Foto artinya cahaya. Kalau kemo, itu artinya zat kimia. Zat kimia yang mempengaruhi gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan. Coba kita lihat contoh dari fototaksis. Ini adalah Euglena. Euglena itu tergolong ke dalam tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena dia bisa berfotosintesis. Nah, Euglena ini adalah makhluk hidup yang bersel satu. Jadi dia digolongkan ke dalam tumbuh-tumbuhan karena dia memiliki kloroplas. Dia bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain yang ada cahaya. Nah, misalnya di sini ada cahaya
dia akan berpindah ke sini untuk menemui cahaya tersebut. Kemudian yang kedua ada gerak kemotaksis. Gerak kemotaksis itu berpindah seluruh tumbuh-tumbuhan akibat adanya rangsangan zat kimia. Kita lihat contohnya. Ini adalah Archegonium. Archegonium itu adalah sel kelamin jantan pada lumut. Nah, jadi sel kelamin jantan ini itu akan menuju ke sel kelamin betina ataupun antheridium pada lumut. Nah, dia akan bergerak karena di Archegonium ada glukosa sehingga dia bisa bergerak ya, mengikuti ke glukosa tersebut. Jadi kita ambil kesimpulan, gerak pada tumbuhan terbagi 3. Yang pertama ada gerak endonom, ada gerak higroskopis, sama gerak esionom. Gerak endonom itu gerak yang berasal dari dalam tumbuhan tersebut. Gerak higroskopis itu yang berasal dari dalam tumbuhan juga, tapi pengaruhnya itu kadar air, ataupun gerak karena berkurangnya kadar air. Kemudian ada gerak esionom. Nah, gerak esionom ini gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak esionom itu terbagi 3, ada tropisme, ada nasti, ada taksis. Nah, gerak tropisme itu gerak karena dipengaruhi oleh rangsangan dari luar dan arah geraknya itu menuju ke sumber rangsangan. Itu ada fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, tigmotropisme, sama kemotropisme. Kemudian ada gerak nasti. Gerak nasti itu gerak yang hanya dipengaruhi oleh sumber rangsangan, tapi arah geraknya itu tidak menuju sumber rangsangan. Nah, itu ada gerak fotonasti, niktinasti, seimonasti, termonasti, sama nasti kompleks. Kemudian ada satu lagi, yaitu gerak taksis. Gerak taksis itu adalah gerak seluruh tumbuh-tumbuhan ya yang dipengaruhi oleh rangsangan. Ada fototaksis dipengaruhi oleh cahaya dan ada kemotaksis dipengaruhi oleh zat kimia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.